Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pintar, anak-anak solih-solihah? Semoga semuanya sehat ya, dan tetap semangat. Hari ini kita akan mendengarkan kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita simak dengan baik. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di kota Babilonia yang sekarang disebut dengan Irak. Ayahnya bernama Azar, seorang pembuat patung atau berhala. Raja yang berkuasa ketika itu adalah Raja Namrud, seorang raja yang sangat kejam dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Raja Namrud mengumumkan bahwa semua bayi laki-laki yang lahir diperintahkan untuk dibunuh. Untuk menghindari kekejaman Raja Namrud, Ibrahim disembunyikan dalam sebuah gua. Ia hidup di dalam gua selama bertahun-tahun. Apabila Ibrahim lapar dan haus, maka ia akan menghisap jarinya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ibu jari tangannya keluarlah air yang rasanya manis seperti madu. Pada masa itu, rakyat Babilonia hidup dengan makmur. Tanaman-tanaman tumbuh subur, kebutuhan terpenuhi dengan baik. Namun sayangnya, ketika itu rakyat Babilonia belum mengenal Tuhan yang menciptakan mereka. Mereka beribadah dengan menyembah patung. Patung-patung buatan mereka sendiri dan mereka sembah sendiri. Setiap hari mereka memohon pertolongan dan memberikan sesajian kepada patung-patung sesembahan mereka. Berbeda dengan Ibrahim kecil, Ibrahim telah dikarunia Allah kecerdasan dan akal. Ibrahim terpelihara dari segala macam syirik dan maksiat. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempengaruhi jiwanya sehingga patung dan berhala menimbulkan masalah dalam hatinya. Ia bertanya, kenapa sesuatu yang tidak dapat melihat, mendengar, bahkan bergerak yang mereka sembah? Ibrahim terus berpikir dengan memperhatikan alam sekitarnya. Ketika bintang bermunculan, dia mengira, "Oh, inikah Tuhanku?" Namun, ia merasa kecewa ketika bintang-bintang telah tenggelam. Begitu pula dengan bulan yang datang dengan sinar yang indah. Dia mengira, "Apakah ini Tuhanku?" Dia kembali merasa kecewa ketika bulan itu tenggelam. Begitu pula dengan matahari. Ketika matahari terbit, dia menyangka bahwa ia adalah Tuhannya. Namun ternyata matahari pun tenggelam. Ia menyadari bahwa semua yang dilihatnya ternyata bukan Tuhannya. Dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim mengetahui Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dewasa, Ibrahim diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdakwah mensiarkan agama tauhid. Sebelum berdakwah kepada kaumnya, Nabi Ibrahim terlebih dahulu mengajak ayahnya untuk bertaubat dan menyembah Allah. Namun, Azar ayahnya sangat marah dan mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berputus asa untuk mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima kemarahan ayahnya dengan tenang dan tetap menghormatinya. Pada suatu hari, Raja Namrud beserta pengikutnya mengadakan upacara pemujaan di tempat lain. Kesempatan ini digunakan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan baik. Nabi Ibrahim alaihissalam memasuki tempat pemujaan berhala Raja Namrud dan rakyatnya, kemudian menghancurkan semua berhala-berhala dengan kapaknya dan membiarkan berhala paling besar utuh di tempatnya dengan digantungkan kapak di lehernya. Ketika Raja Namrud beserta pengikutnya kembali dari tempat pemujaan dan mendapati patung-patung berhala mereka rusak, marahlah Raja Namrud. Tak pelak, Raja Namrud menuduh Nabi Ibrahim alaihissalamlah pelakunya.
Nabi Ibrahim alaihissalam berkata bahwa dirinya tidak merusaknya. Terbukti terdapat kapak pada leher berhala paling besar. Raja Namrud semakin marah mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud berkata, "Mustahil ini perbuatan berhala besar itu, karena berhala tidak dapat melakukannya. Berhala tidak dapat bergerak dan berbuat sesuatu." Dengan tersenyum, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Kalau tidak dapat berbuat sesuatu, lantas mengapa engkau menyembahnya?" Raja Namrud semakin marah. Ia tidak dapat menerima kebenaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud menghukumnya dengan meminta para pengikutnya untuk menyiapkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam dan membakarnya hidup-hidup. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam diberi mukjizat selamat dari kobaran api yang membakarnya, dan api yang berkobar menjadi dingin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 69, yang artinya, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Sejak peristiwa itu, banyak orang yang beriman dan mempercayai atas kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat meneladani perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam? Di antaranya dengan rajin belajar, menghormati kedua orang tua, berani karena benar, dan sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan. Dilanjutkan dengan mengerjakan soal-soal berikut ini. Tuliskan jawaban kalian pada selembar kertas dan kumpulkanlah. Alhamdulillah, sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.